Kita sudah sampai di segmen terakhir, Mas Rizal. Apakah yang kemudian terjadi adalah ini disebabkan karena penghargaan kita terhadap saksi sejarah ataupun mungkin veteran yang belum maksimal ataupun sangat memprihatinkan? Karena untuk bisa mendapatkan haknya harus koar-koar bahwa saya adalah seorang saksi sejarah, saya adalah veteran dan lain sebagainya. Karena itu tadi saya katakan ini sebenarnya peringatan secara tidak langsung ya tentang cita-cita proklamasi Jakarta sebagai kota wajah muka cita-cita kemerdekaan yang berkeadilan, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata kita bisa melihat bahwa kemanusiaan dan keadilan yang beradab itu kan belum diterima oleh banyak rakyat kita begitu. Bahkan yang terlibat dalam peperangan kemerdekaan gitu. Jadi kita memang ini persoalannya bukan lagi Pak Ilyas Karim ini benar atau tidak. Dia seorang pengibar bendera pusaka karena sudah nyata bahwa dia bukan pengibar bendera pusaka. Tapi dari aspek yang lain menurut saya kita juga harus aware, harus ngeh begitu ya, harus insaf terketuk bahwa ada problem dengan cara kita berkota. Apakah kota kita masih kota pewujudan cita-cita kemerdekaan, proklamasi. Nah ini kan terkait dengan proklamasi tentang kemanusiaannya gitu. Jadi menurut saya ini peringatan secara tidak langsung tentang cara kita berkota yang dalam banyak aspek mengabaikan orang yang lemah, orang yang miskin begitu. Dan dari kemiskinan itu bisa muncul macam-macam ide. Nah ini kan salah satu ide yang kemiskinan tidak kita perhatikan dengan serius di kota, kemudian menimbulkan ide untuk mengaku sebagai A, mengaku sebagai B. Bisa saja besok orang ada yang mengaku tiba-tiba menjadi bukan pengibar bendera pusaka, tapi menjadi prajurit A yang terlibat dalam macam-macam orang bisa lakukan. Ya, Mas Rizal, yang kemudian menarik adalah ini salah satu hal yang muncul ataupun tertrigger karena kemarin ada upaya penggusuran ya pemukiman yang ada di wilayah Rawajati yang kemudian ini banyak masyarakat di sekitar yang tidak ingin dipindahkan gitu ya. Dan kebetulan Pak Ilyas Karim tinggal di situ dan ini akhirnya mungkin menjadi satu trigger mengapa Pak Ilyas kembali mencuat dengan pernyataan ini. Tapi yang menarik adalah walaupun dia saksi sejarah, walaupun dia adalah veteran, ketika dia meninggali lahan ilegal tetap saja tidak punya privilege untuk tinggal di situ gitu ya. Itu yang kemudian harus juga disadari gitu. Ya, persoalan begini, kalau kita ngomong legal atau ilegal, kita harus lihat ada satu disertasi yang menarik dari Pak B.F. Sihombing ya tentang politik pertanahan nasional di Jakarta yang memperingatkan bahwa kita harus berhati-hati menyebut dan menggunakan kata tanah negara, masyarakat menempati tanah ilegal begitu, karena dalam periode yang panjang itu pemerintah kita gagal mengelola politik pertanahan nasional. Dan itu dikatakan di disertasi itu seperti disengaja agar negara, kota bisa mengklaim kapan waktu mereka membutuhkan lahan. Ini menurut saya juga menjadi catatan carut marutnya persoalan kita yang berkelindan begitu ya, bergual-gual begitu seperti orang Betawi nyebutnya seperti rambut kusut begitu ya. Nah ini PR memang artinya tindakan penggusuran itu memang harus dilakukan dengan sangat penuh perhitungan, hati-hati, dan disinilah pentingnya dialog. Saya pikir kalau sebelumnya ada dialog begitu ya, ada bisa dideteksi persoalan Pak Ilyas Karim ini dan tidak harus mencuat menurut saya begitu kan. Jadi kontroversi walaupun tahun 2011 sebenarnya dianggap sudah selesai oleh para historian, tapi mencuat lagi karena menurut saya mungkin karena tidak ada dialog yang intensif untuk melihat persoalan-persoalan di tengah lahan yang akan menjadi objek penggusuran. Ya, apakah ini kemudian mungkin bisa dijadikan sebagai satu hal yang angin lalu saja atau sebetulnya ada satu upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau bersama teman-teman historian gitu ya, supaya mungkin bisa melakukan hal bersama-sama untuk hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi? Saya pikir ada aspek yang banyak ya. Kita kan akan ada 25.000 keluarga yang akan digusur di Jakarta terkait dengan normalisasi. Bahkan Pak Ahok bilang ada 300-an lagi yang akan lakukan penggusuran. Dan ada beberapa kasus penggusuran yang menurut saya, tiap kasus penggusuran itu selalu meledak menjadi konflik sosial yang besar. Dan terkait dengan sejarah, kan bukan hanya persoalan Pak Ilyas Karim.
Yeah. Sebelumnya kita penggusuran di pasar ikan tuh ada situs sejarah ya, Bastion Zeeburg yang umurnya 400 tahun dan sisa benteng satu-satunya setelah penggusuran tahun 90-an. Itu kemarin secara tidak sengaja kena mesin gusur gitu dan akhirnya roboh. Nah, ini yang saya pikir penting. Mungkin harus dipersiapkan dengan lebih serius, dengan lebih seksama begitu. Penggusuran-penggusuran yang dilakukan, aspek kemanusiaan, aspek lingkungan, aspek sejarah begitu. Karena menurut saya ini menjadi pelajaran seperti soal kasus sejarah ya di pasar ikan, kemudian di Rawajati. Baik, oke. Ya, sekedar konklusi lah dari hal yang tadi sudah disampaikan. Mungkin Anda dapat menegaskan bahwa Ilyas Karim tidak ada ataupun namanya tidak disebutkan lah ya dalam transkrip sejarah dan lain sebagainya terkait dengan peristiwa pengibaran Sangsaka Merah Putih pada tahun 1945. Ya, Ilyas Karim memang tidak ada dalam peristiwa proklamasi, tapi dia ada hadir dan mengkreasikan dirinya hadir karena persoalan-persoalan sosial yang dihadapi dia sebagai veteran, yang miskin, yang menua, sakit-sakitan, tidak punya jaminan. Di titik itu menurut saya kita diingatkan tentang cita-cita kemerdekaan, cita-cita proklamasi yang mereka ikut dan banyak orang ikut perjuangkan bahwa hari ini ternyata mereka tidak merasakan buah dari kemerdekaan itu. Baik, ya Mas Rizal, terima kasih sudah hadir di Landstalk kali ini. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.